Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini ada tahu-tahu nongol ya si kuning-kuning dari Realme. Ini adalah handphone barunya mereka. Kemarin kan udah ada tuh Realme 14 series ya, yang katanya itu kan handphone gaming bisa 120 Hz. Tahu-tahu nongol lagi nih Realme P3 line up baru. Sebelumnya kayaknya P series ini nggak ada ya, baru kali ini doang ada. Dan katanya P3 ini eksklusif cuman bisa dibeli secara online kalau nggak salah itu di Shopee. Versinya 12256 sudah dibuat di Indonesia. Jujur gue penasaran sih, karena kan nggak ada penampakan handphonenya ya, cuman ada tulisan P3 sama ada tulisan 5G-nya aja gitu. Nah terus pas nerima barang ini gua ceritanya kepo, gua cari tahulah di internet lah, ternyata ini kayak mirip-mirip sama Realme 14 yang 5G ya, Realme 14 5G gitu. Apakah memang ini kayak pinang dibelah dua atau gimana ya, kita coba ya lihat. Nih kompartemen pertama ada casing dan quick guide. Nih quick guide-nya, casingnya soft case berwarna hitam tapi asik ya, tuh ada tekstur garis-garisnya tuh seperti ini, jadi nggak monoton lah, nggak polos-polos banget gitu. Terus ini handphonenya, lalu chargernya kabel USB A to C dan chargernya pakai USB A, dayanya di 45 watt. Ini versi handphonenya warnanya abu-abu ya, abu-abu gelap gitu. Terus belakangnya kayak ada brush finishing gitu. Kelihatan nggak sih nih tuh ya? Kalau kena cahaya sih harusnya sih kelihatan kayak kena gosokan-gosokan gitu. Jadi tapi cuma dia nggak nimbul tekstur ya, tetap halus kalau bagian belakangnya sih. Cuma modul kameranya ternyata memang ada perbedaan sedikit dibanding si Realme 14 ya. Nggak plek ketiplek sama ternyata, cuma memang ada kemiripan paling di spesifikasinya ya. Nanti kita akan segera bahas langsung setelah kita melihat bodinya. Nah untuk bagian belakang ini dari polikarbonat, terus framenya juga sama ya, dia sudah flat seperti ini ya. Menurut gua ini terlihat mainstream aja sih, nggak yang gimana-gimana banget gitu ya, khas smartphone China dengan harga 2-3 jutaan kebanyakan saat ini kayak Vivo, Realme, Oppo. Nah ini mirip-mirip ya, jadi nggak ada yang terlalu kayak wah gimana banget gitu ya, tapi nggak jelek. Terus di bagian depan nih layarnya itu kayak terpisah ya, tuh ada bagian yang terpisah dibanding bagian framenya gitu. Jadi teman-teman harusnya bisa kebayang ya, bagian frame ini lebih menonjol dibanding layarnya. Terus anti goresnya dia bawaannya udah terpasang. Jadi seperti inilah kesan untuk memegangnya. Handphone sih nggak terlalu berat ya. Untuk ketebalannya dia ada di 7,9 mm, masih oke. Dan untuk bobotnya di 194 gram. Oh ya, walaupun ini desainnya ya nggak terlalu menonjol, tapi siapa sangka ini punya IP rating ya, ada IP66, 68 atau bahkan IP69, kuat dimasukin di air panas dan juga kuat disemprot tekanan tinggi nih, luar biasa. Sekarang kita dihadapkan dengan tampilannya Realme UI nih, get started. Oke, kita mulai saja. Nih teman-teman bisa lihat bezelnya menurut gua masih oke ya, walaupun bagian bawahnya ini pokoknya dia nggak simetris kan bezelnya gitu, dan bagian bawahnya tebal sendiri. Cuman secara overall kalau boleh jujur ya, ini nggak tebal-tebal amat gitu. Bagian kiri dan kanannya masih termasuk oke lah, tipis. Atas juga masih termasuk tipis, cuman bawahnya aja sih paling yang lebih tebal, ya maklum lah, nama juga handphone mid range ya, bukan flagship gitu. Terus ini ngomong-ngomong layarnya dia 6,67 inci, udah pakai AMOLED, brightnessnya bisa sampai mentoknya 2000 nits, lumayan kalau pakai di outdoor ya, itu nolong banget. Dan resolusinya udah full HD plus. Sekarang kita lihat nih UI-nya seperti ini tuh. Ini termasuk asik sih, maksudnya setelah setup biasa kan rada lemot. Nah ini masih termasuk enak ya, cuman pas kita lihat halaman app drawernya nih ya kayak handphone Realme, Oppo gitu ya, rata-rata
banyak bloatware-nya untuk handphone kelas menengah ataupun entry levelnya tuh. Bloatware-nya udah keinstall, ada Agoda, ada game-game cemen ya, ada booking.com. Tuh banyak ya. Nih, ada Find Easy gitu. Jadi ini semua harus kita hapusin kalau nggak mau kelihatan handphone itu rame gitu ya. Kayak Find Easy nih, gua uninstall ya contohnya. Tuh, selesai. Nah, terus untuk versi OS-nya about device Realme P3 5G, kita lihat versionnya. Ini dia pakai Realme UI versi 6. Android versionnya sudah Android 15 dan security patch-nya ada di bulan Mei. Ini termasuk up to date ya. Sekarang kan Juni, baru awal-awal nih. Terus kita lihat speknya. Nih chipsetnya. Oh, ternyata sama ya kayak Realme 14 5G. Dia pakai Snapdragon 6 Gen 4 dengan RAM fisiknya itu ada 12 GB. Luar biasa. 12 GB bisa expand lagi. Ada pilihannya 4, 8 atau 14 GB lagi tambahannya. Kalau 12 ditambah 14 berarti itu jadinya 26 GB ya. Edan juga. Untuk baterainya, nah ini kan tadi kita udah bahas ya, tebelnya tuh di 7,9 mm. Nggak terlalu tebel, bisa dibilang tipis, tapi ini baterainya 6000. Untuk chargingnya tadi 45 watt ya, kita dapat chargernya. Nah ini versi storage-nya kita dapat 256 GB. By default sudah terpakai 26 GB. Nah untuk performanya gue nggak akan bahas di video kali ini. Kenapa? Karena ya udah ada bayangan lah ya, Snapdragon 6 Gen 4 itu seperti apa kayak si Realme 14 5G yang kemarin kurang lebih. Cuman yang harus gue tekanin di sini adalah si Realme P3 ini dia pakai coolingnya udah pakai vapor chamber, terus juga dijamin bisa 120 fps di Free Fire. Nah yang menarik di sini gue lihat ada Gemini juga, jadi bawaannya sudah langsung terinstall untuk AI-nya. Dan sekalian deh kita tes ya buat circle to search-nya nih, tekan tombol home. Oke, ada nih circle to search-nya, berarti by default sudah bisa langsung pakai circle to search seperti ini. Enak ya, bisa langsung translate juga nih gitu. Karena kan banyak juga handphone kelas menengah lain yang belum ada circle to search, harus nunggu update dulu. Nah ini bawaannya sudah langsung ada. Sekarang gue pengen cobain speakernya, tel musik di NCS. Speaker volume mentoknya itu nggak pecah dan suaranya kencang banget ya. Nyaring suaranya, kita coba yang ada. Oke lah, ini buat mabar mah bisa diadu ya kalau kita mau nongkrong sama teman-teman di warung kopi gitu ya yang tempatnya rame, ini suaranya masih ngelawan banget lah. Terakhir ya, kita ke kamera nih, kita cepet aja bahasnya. Untuk kameranya ada dua, cuma yang bener-bener kepake, yang bener-bener dalam tanda kutip lensa ya, itu adalah yang atas dengan resolusi 50 megapiksel. Dia punya 2 axis OIS, tidak ada lensa ultrawide, jadi langsung pilihannya 1 kali, 2 kali, dan 5 kali. Wah berani juga nih Realme ngasih 5 kali ya. Oke, maksimum zoomnya itu di 10 kali. Kemudian mode lain seperti biasa ya, Realme ini ngasih street mode dengan 3 focal length 27, 54 atau 135 mm, gokil. Ada night mode 1 kali, 2 kali atau 5 kali zoom. Kemudian ada mode portrait. Nah untuk portraitnya sayangnya nggak ada pilihan focal lengthnya nih, harusnya dikasih tapi dia nggak berani ngasih. Terus di mode more ada pro, pano, high res, movie, slow mo, time lapse, long expo, dual view video, underwater. Wah ada mode underwater. Oke, ini khusus buat taking foto di dalam air ya sambil berenang kayak gitu. Hold to exit. Oke, sip. Kita tekan ya 3 detik. Jadi ketika mode underwater ini layarnya nggak bisa merespon sentuhan, dan ketika kita exit dia otomatis kayak ada suara yang keluar dari speakernya buat nyemburin mungkin ada sisa-sisa air gitu ya. Terus untuk videonya, nah ini kan ini lagi update ya. Untuk videonya ada perekamannya sampai dengan 4K 30 fps atau 1080 bisa 60 fps, dan dia ada 2 axis ininya ya, OIS-nya. Nah, tinggal aktifin aja Ultra Steady-nya, bisa mentok di 1080 60 fps. Kalau untuk
kamera belakang. Sedangkan kamera depan, aduh pada update aplikasinya ya. Untuk kamera depannya nggak kelihatan ya. Nih gini deh, biar kelihatan aja. Bisa sampai dengan Full HD 30 fps. Kalau kita nyalain Ultra Steady-nya juga sama ya, bisa di Full HD 30 fps. Bisa pakai ini juga tuh beauty-beautyannya gitu. Nah untuk kamera belakangnya kita coba sedikit buat foto. Shutter lag-nya menurut gua nggak yang terlalu lemot ya, nggak cepet-cepet banget, tapi ini untuk kelas mid range termasuk oke sih. Dan dia punya AI snap mode juga nih buat nangkep gambar yang gerakannya cepet kayak bocah atau maling lagi, yang maling jemuran gitu ya. Misalkan kita ketemu kita langsung foto, wah dapet nih gitu. Jadi menurut gua untuk handphone kelas menengah yang bukan kamera sentrik, fitur-fitur yang dikasih nih termasuk oke juga. Tapi yang pasti keuntungan dari handphone ini kalau kita beli, gue belum tahu nih harganya berapa, nanti gue update di deskripsi. Tapi yang pasti ini untuk main game, baterainya gede, chipsetnya terbaru, terus juga bisa untuk game-game e-sport ya yang terkenal kayak Free Fire, mungkin MLBB ataupun Honor of King, itu bisa 120 fps karena dia juga ada cooling vapor chambernya. Oke, that's all aja deh buat unboxing dan first impression dari Realme P3. Sekali lagi ini handphone cuma ada di online ya, nggak ada di offline. Jadi jangan datang ke toko offline kayak di ITC kayak gitu ya, nggak ada katanya sih gitu. Jadi eksklusif cuma ada di Shopee aja. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini worth it atau enggak? Dengan spesifikasi yang dikasih, nanti harganya gua update di deskripsi. Terima kasih.